Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Refni, mahasiswa penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya akan presentasikan tugas metodologi penelitian tentang menganalisis 3 penelitian eksperimen. Mata kuliah ini diampu oleh yang pertama Profesor Dr. Wardani Rahayu dan yang kedua Dr. Rian Atur MPD. Saya akan mulai dengan pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Penelitian eksperimen memiliki fokus kajian memahami seperti apa perubahan yang terjadi pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan pada variabel lain dengan menggunakan kontrol dan manipulasi. Penelitian eksperimen berusaha menetapkan adanya hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Berikut analisis saya untuk 3 penelitian eksperimen. Pertama, saya mengulas artikel yang berjudul The Use of Scramble Method to Increase Students' Interest in Learning History. Artikel ini membahas model pembelajaran kooperatif scramble dan dampak positifnya terhadap keterlibatan siswa dan hasil belajar dalam pelajaran sejarah. Penelitian dilakukan di SMA di Ambon pada SMA 3 dan SMA 7. Menggunakan desain kuasi eksperimen. Membandingkan metode scramble dengan metode pembelajaran tradisional. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam minat dan pemahaman siswa dalam pelajaran sejarah bagi mereka yang menggunakan metode scramble. Penelitian ini melihat adanya efektivitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Saya menemukan beberapa kelebihan pada artikel ini. Yang pertama, judulnya sangat menarik. Dengan membaca judulnya, pembaca tertarik untuk membaca lebih jauh lagi. Karena tidak banyak yang tahu scramble method ini dapat diterapkan dalam pelajaran sejarah dan menjadi pembelajaran yang menarik. Selain itu, abstraknya juga lengkap informasinya, memuat ringkasan artikel dengan padat. Ketika membaca abstrak, kita tergambar isi dari artikel ini. Kelebihan lain, pembahasan yang disajikan lengkap dan ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga kita bisa dengan mudah memahami hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang diberi perlakuan khusus dengan yang tidak diberi perlakuan khusus. Kekurangannya menurut saya tidak dimuat dokumentasi seperti apa pelaksanaan metode scramble ini. Karena menurut saya itu juga cukup penting memberikan bayangan ya atau gambaran kepada pembaca seperti apa pembelajaran metode scramble itu. Selain itu juga menambah daya tarik artikel. Yang kedua, artikel yang saya bahas berjudul The Effectiveness of the Virtual Lab Assisted Video Discovery Learning Model on Student Science Process Skill. Penelitian ini dilakukan di Siak pada SMP 2. Metode yang digunakan kuasi eksperimental dengan desain kelompok kontrol hanya proses. Latar belakang dilakukan penelitian ini oleh si peneliti karena peneliti menemukan tidak atau kurangnya fasilitas laboratorium di SMP 2 Siak. Sementara untuk keterampilan proses itu butuh pembelajaran dengan strategi praktikum atau eksperimen. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, si peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran di Virtual Lab Assisted Credit Discovery Learning Model dengan bantuan laboratorium virtual Physics Education Technology, kami singkat dengan PIT. PIT ini merupakan simulasi yang dibuat oleh University of Colorado yang berisi software, simulasi fisika, biologi, dan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dan dampak positif terhadap keterampilan proses sains siswa SMP setelah menerapkan model pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan virtual Physics Education Technology. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan virtual
Basic Education Technology ini efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP. Kelebihan artikel ini yang pertama, judulnya jelas dan menarik serta mewakili isi penelitian. Penelitian tentang penelitian tentang belajar di laboratorium dunia maya. Model pembelajaran yang diterapkan dapat menjawab permasalahan di sekolah-sekolah yang tidak ada laboratoriumnya. Kebanyakan sekolah swasta yang masih proses berkembang yang rata-rata tidak punya laboratorium itu bisa menggunakan metode ini. Kelebihan lainnya, kerangka penulisannya juga mengerucut seperti yang pernah dijelaskan oleh dosen kita. Di sini dibahas keterampilan yang harus dimiliki secara umum ya, kemudian berakhir pada masalah kerangka penulisannya mengerucut mulai dari tujuan pendidikan secara umum, berlanjut bagaimana pencapaian tujuan pendidikan, terus dibahas juga tentang kelebihannya. Tadi kerangka penulisannya sudah mengerucut mulai dari tujuan pendidikan secara umum, selanjutnya bagaimana mencapai tujuan pendidikan dalam pelajaran fisika, kemudian bagaimana keterampilan harus dimiliki, dan berakhir pada masalah bahwa keterampilan tersebut tidak ada sarana pendukungnya ya. Dan kelebihan selanjutnya, data yang ditampilkan juga lengkap dalam bentuk tabel dan grafik juga berwarna. Artikel ketiga yang saya bahas yaitu the effect of reading concept mapping reciprocal teaching on students communication skill. Penelitian ini dilakukan oleh Meratus Solihah. Penelitian yang menarik ya, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa. Menurut saya metode pembelajaran ini juga cocok diterapkan di siswa SMA. Karena di abad 21 keterampilan komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang penting ya. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen pretest post-test control group untuk membandingkan perbedaan kemampuan komunikasi peserta setelah pembelajaran dengan 3 model yang berbeda. Di arti kelompok A, yaitu kelompok B, dan diskusi presentasi kelompok C. Sampel penelitiannya yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi UIN Tulungagung sebanyak 89 orang. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran di itu melalui pembelajaran daring memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan mahasiswa. Mahasiswa yang diinstruksikan menggunakan metode remote learning memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar menggunakan pendekatan LP dan diskusi presentasi. Oleh karena itu, model pembelajaran remote ini sangat disarankan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan, khususnya pembelajaran daring. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi remote learning offline terhadap variabel yang sama. Karena penelitian ini belum diuji untuk yang perlu diperlukan. Hanya di sana perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Sekian presentasi saya terkait analisis 3 artikel yang membahas tentang penelitian eksperimen. Maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.